ruang sidang. Berhasil, quote-unquote, dari segi pendanaan dan mungkin di penelitian ini menyamaratakan basic knowledge yang dipunyai responden, tidak melihat perbedaan itu. Human capital pada saat di HK gitu ya, ini sudah menunjukkan bahwa pembelajaran perlu dilakukan dan menimba ilmu sedikit dibangun ini kan cukup kompleks sebagai penentu keberhasilan pada pembiayaan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Nah, kalau bisa saudara Provendus bisa sampaikan secara sederhana gitu ya, apa sih sederhana mungkin supaya mungkin audiens ataupun masyarakat umum bisa mendapatkan pencerahan tentang model yang dibangun ini secara sederhana gitu pertanyaannya, sehingga bisa kita pahami bersama nanti baik itu kaitannya dengan implikasi dan seterusnya terhadap hasil penelitian ini. Sidang promosi Doktor Manajemen Teknologi SIMT ITS Surabaya, The Royal Indonesia TV. Faktor penentu keberhasilan pada pembiayaan infrastruktur jalan tol di Indonesia merupakan judul disertasi yang diajukan Muhammad Fauzan untuk mencapai gelar Doktor Manajemen Teknologi pada program studi Doktor Manajemen Teknologi Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi Institut Teknologi 10 November SIMT ITS. Sidang promosi dilaksanakan di Hotel Bumi Surabaya, tanggal 19 Februari tahun 2024. Prof. Dr. Rer.Pol. Heri Kuswanto, MC dan Kristiono Utomo, ST, MT, Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam disertasi yang diajukan Muhammad Faizan. Penyediaan infrastruktur yang memadai terkait dengan sektor informasi dan teknologi adalah hal penting dalam suatu negara untuk tetap kompetitif. Terdapat 4 permasalahan yang menjadi isu dari pembiayaan infrastruktur di Indonesia. 1. Ketergantungan dana pembangunan infrastruktur pada APBN. 2. Ketidakmampuan pendanaan pada awal operasi dan pendanaan jangka panjang. 3. Keterbatasan perbankan pada periode plafon dan tenor pinjaman. 4. Ketidaksesuaian antara hasil kajian feasibility study (FS) termasuk proyeksi internal rate of return (IRR) dengan realisasi proyek yang seringkali lebih rendah dari yang direncanakan. Muhammad Fauzan, 2024 dalam disertasinya, faktor penentu keberhasilan pada pembiayaan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. 30 waktu Indonesia Barat telah diadakan rapat terbatas yudisium program Doktor Manajemen Teknologi. Rapat dipimpin Ketua Komite Pertimbangan Sekolah dan dihadiri oleh Ketua Sidang dan anggota dengan daftar hadir yang dilampirkan. Keputusan rapat. Kandidat doktor atas nama Muhammad Fauzan, NRP 703-2201-009, telah mengikuti sidang yudisium dalam bidang manajemen teknologi dan dinyatakan lulus sebagai doktor. Yang dengan predikat sangat memuaskan. Demikian berita acara ini dibuat pada tanggal 19 Februari 2024 di Hotel Bumi Surabaya. Ketua KPS Profesor Dr. Insinyur Budi Subakti Cipto Mulyono, MNSD IPU. Ketua Sidang Anak Agung Bagus Naryana Dwi Putranta, PhD. Terima kasih. Dia jadi harus konsisten, tidak boleh hilang. Saya punya bimbingan sekarang di Jakarta juga yang hilang, dia sedang juga dengan beliau. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa lulus juga. Oke, saya tidak banyak lebar. Artinya mungkin saya selaku promotor mengucapkan sekali lagi selamat atas keberhasilannya, selamat buat keluarga, selamat buat keluarga besar utama Karya, dan saya selaku Direktur Pascasarjana ITS juga mengucapkan selamat kepada sekolah menelurkan lulusan baru
program doktornya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya termasuk tanya ada hubungan yang Oke, saya persilakan Dr. Muhammad Fauzan untuk bisa menyampaikan pesan. Pendidikan. Kita semua berharap didoakan Utama Karya sukses mengemban ini. Itu promosinya Utama Karya. Dan teman-teman yang undangan yang saya hormati dari profesor, dari para LPJK, Pak kolega kami, Pak Taufik, ada dua Taufik di sini, tentunya ada Pak Idi dan Pak Novias dan lain-lain. Rekan semua, terima kasih. Ada satu yang solid nih, kami berhasil reuni antar jurusan ya. Baik, tadi disampaikan pembimbing saya. Dr. Muhammad Fauzan. Saya yakin atas keberhasilannya Pak Fauzan malam hari ini mempertahankan disertasinya sebagai doktor IPS tentu akan berpengaruh positif bagi perusahaan Utama Karya. Dan kebetulan beliau adalah Direktur Human Capital yang bertanggung jawab bagaimana mengembangkan personil di Utama Karya. Saya yakin bahwa ini akan memberikan inspirasi bagi warga besar Utama Karya untuk mengembangkan diri, membangun budaya pembelajaran. Dan saya pada kesempatan ini juga sangat terima kasih kepada ITS, 4 perguruan terkemuka ini yang bekerjasama, dan kami harapkan bisa mencetak kader-kader di Utama Karya menjadi kader pembelajar yang baik sehingga bisa membawa kemajuan Utama Karya. Saya kira itu sekali lagi selamat Dr. Fauzan, semoga ilmunya bermanfaat bagi keluarga dan bagi perusahaan dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Mohon maaf. Ini adalah malam promosi sebetulnya, presentasinya Bapak Dr. Fauzan. Jadi di IDS itu ada ujian tertutup, kalau masuk S3 lulus ada ujian tertutup, ada sebenarnya terakhir. Tapi bagi mereka yang memang apa yang kita lihat outstanding atau disertasinya itu punya nilai yang nilai tambah yang bagus begitu ya, maka dipromosikan. Jadi malam hari ini adalah salah satu activity atau acara promosi dari disertasinya Bapak Dr. Fauzan supaya diketahui oleh khalayak luas. Jadi gini, Pak Fauzan ini kan praktisi ya. Jadi kami sebenarnya berharap banyak praktisi yang yang mau begitu ya belajar seperti Pak Fauzan ini. Terlebih lagi kita punya doktor manajemen teknologi ini memang di sini yang profesional kebanyakan. Jadi sinergi yang bagus antara praktisi kemudian akademis universitas itu pastinya akan membawa hasil yang sangat bagus lagi. Bahkan ada tambahan. Iya Pak. Ya, apa yang kita harapkan itu adalah tidak hanya sekedar praktisi, tapi juga praktisi yang mempelajari keilmuan dengan setinggi-tingginya. Itu yang kami kita harapkan bersama. Itu aja sih kira. Jadi yang ketujuh semuanya itu dari akademisi semua, Bro? Iya, banyak di statistik. Iya. Kalau yang di manajemen teknologi ini yang baru pertama. Pertama yang. Baik, terima kasih, Bro. Ya. 3, 2, 1. Promosi ini berawal dari kajian saya, penelitian saya tentang critical success factor atau faktor penentu keberhasilan dari pembiayaan infrastruktur. Tentunya negara kita sangat masif membangun jaringan jalan. Studi saya tentang tol. Bagaimana tol itu bisa survive, bisa dibangun, tentunya butuh pembiayaan. Lewat kajian ini mengambil para stakeholder sebagai responden. Responden itu artinya kita minta pendapat mereka bagaimana suatu tol itu berhasil. Dari hasil ini diharapkan menjadi guidance, menjadi guideline yang bisa diterima semua pihak bahwa untuk suksesnya proyek infrastruktur
lewat pembiayaan yang bagus membutuhkan kriteria tertentu. Kriteria itulah yang saya susun. Nah, memang tol di Indonesia kan sangat menarik untuk dikaji, banyak targetnya besar dan banyak faktor-faktor di situ. Jika kita bisa mereka faktor apa yang bisa membuat sukses, kita akan membantu semua pihak, pemerintah, badan usaha jalan tol, yaitu para investor, dan tentunya kreditor yaitu perbankan. Itu stakeholder utamanya. Kalau menurut Prof. Heri tadi, Dr. Fauzan ini satu-satunya yang dari praktisi. Apa yang bisa disampaikan? Memang program dari Sekolah Interdisiplin dan Manajemen Teknologi TSI ini membuat program yang menarik bagi para praktisi untuk melanjutkan studi S3-nya. Ditata program yang sekian bagus, kurikulum, tentunya ada interaksi dari pengalaman di lapangan, dituangkan dalam akademisi, sehingga hasilnya bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang tersayang, Muhammad Fauzan. Hebatnya hari ini ada 3 hal utama yang sangat penting. Yang pertama adalah lulus doktor S3-nya di ITS. Yang kedua, tanggal 9. Dan ternyata hari ini adalah tanggal 19, hari kelahiran anak-anak kita. Alhamdulillah. Apa yang membanggakan dari beliau, konsisten dengan tujuannya. Jangan lupa buat yang mau sukses, ada diawali pagi hari, sholat subuh, baca Quran, dan selesaikan disertasi. Sukses buat semua. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, terima kasih Ibu. Selamat ya, Bu.